Lu pernah nggak sih lihat ada orang yang lebih percaya sama influencer kesehatan daripada percaya sama dokter? Atau yang lebih percaya omongan selebgram tentang investasi daripada ahli ekonomi? Bayangin aja, ada orang yang lebih yakin sama tips diet dari beauty vlogger daripada rekomendasi dari ahli gizi. Atau lebih nurut sama motivator bisnis yang nggak punya pengalaman nyata dibanding percaya sama profesor ekonomi yang udah bertahun-tahun meneliti soal pasar. Fenomena ini makin parah karena media sosial bikin siapa aja bisa jadi pakar dalam semalam. Asal punya banyak followers, suaranya bisa lebih didengar daripada orang yang beneran punya keahlian. Tapi kenapa bisa gitu? Kenapa kita lebih percaya influencer daripada ahli beneran? Apakah ini sekedar tren media sosial atau ada faktor psikologis dan sosial yang lebih dalam? Di video ini, kita bakal bongkar alasan dibalik fenomena ini dari berbagai perspektif. Mulai dari psikologi manusia, pengaruh media sosial, hingga fakta di sekitar kita yang bikin orang-orang lebih condong percaya sama influencer daripada para ahli yang jelas udah belajar bertahun-tahun. Yang pertama, efek keterhubungan. Atau ringkasnya, kita itu merasa influencer itu kayak kita. Salah satu alasan utama kenapa orang lebih percaya influencer adalah karena mereka terasa lebih dekat dan relatable. Ini bisa dijelaskan lewat teori parasocial relationship yang pertama kali diperkenalkan oleh Donald Horton dan Richard Wall di tahun 1956. Menurut teori ini, kita bisa merasa terhubung secara emosional dengan seseorang yang sebenarnya nggak kita kenal, terutama lewat media. Influencer seringkali tampil santai, ngobrol kayak teman sendiri, dan nunjukin kehidupan pribadi mereka di media sosial. Ini bikin kita merasa seolah-olah mereka bagian dari hidup kita. Lu pasti sering lihat influencer yang bikin konten sambil ngobrol santai kayak lagi curhat ke teman. Dibandingkan dengan ahli yang ngomongnya formal dan terkesan kaku, orang cenderung lebih nyaman mendengar dari influencer. Hasilnya, ketika influencer ngomong sesuatu, kita lebih cenderung percaya karena kita merasa udah kenal dan nyaman dengan mereka, walaupun sebenarnya mereka nggak punya keahlian yang cukup dalam topik yang dibahas. Yang kedua adalah efek halo, di mana kita seringkali berpikir bahwa popularitas itu sama dengan kredibilitas. Ada fenomena psikologi yang disebut halo effect. Pertama kali dikemukakan oleh Edward Thorndike. Ini adalah bias kognitif di mana kita cenderung menganggap seseorang lebih kompeten hanya karena mereka populer atau memiliki suatu kualitas positif. Di media sosial, jumlah followers sering dianggap sebagai tanda kredibilitas. Semakin banyak pengikutnya, semakin besar kemungkinan orang percaya bahwa mereka benar-benar ahli dalam bidang tertentu. Padahal belum tentu. Selebgram dengan jutaan followers ngomong tentang kesehatan, orang bisa percaya tanpa cek latar belakangnya. Kemudian, motivator bisnis yang sukses bikin konten viral, tiba-tiba dianggap pakar ekonomi. Masalahnya, kita sering lupa bahwa popularitas nggak sama dengan keahlian. Seorang dokter yang bertahun-tahun belajar bisa kalah suara sama seorang konten kreator yang pandai dalam membuat konten menarik. Salah satu faktor terbesar yang bikin influencer lebih dipercaya daripada ahli adalah cara kerja algoritma media sosial. Algoritma lebih mementingkan engagement, seperti like, komen, share, daripada akurasi informasi. Artinya, informasi yang paling banyak mendapatkan like dan share lah yang bakal muncul di feed kita, tanpa mempertimbangkan benar atau keliru. Rata-rata influencer belajar dan paham cara main algoritma. Mereka bikin konten yang mudah dipahami, menarik, dan emosional. Sementara ahli seringkali menyampaikan informasi dengan bahasa yang lebih teknis, dan gak selalu menarik buat umum. Lu pasti sering lihat teori konspirasi atau klaim kesehatan yang aneh yang viral di media sosial. Orang lebih tertarik dengan klaim bombastis seperti, "Guys, makan ini bisa sembuhin semua penyakit," daripada penjelasan ilmiah yang lebih kompleks. Di sini, media sosial justru memperkuat penyebaran informasi yang belum tentu benar, dan banyak orang yang akhirnya percaya tanpa melakukan verifikasi. Pernah nggak lu perhatiin kalau ahli sering ngomong dengan bahasa yang terlalu teknis? Mereka jelasin sesuatu pakai istilah ilmiah, kasih referensi penelitian, dan kadang nggak langsung ke intinya. Sementara itu, influencer tahu cara menyederhanakan informasi. Mereka ngomong santai, to the point, dan pakai analogi yang gampang dimengerti.
Ini justru bikin informasi dari mereka lebih mudah dicerna dibanding penjelasan dari ahli yang kadang terasa membosankan atau terlalu berat. Seorang ahli gizi mungkin akan bilang, asupan kalori harian harus sesuai dengan kebutuhan metabolisme individu berdasarkan faktor usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas fisik. Sementara influencer tinggal ngomong, makan nasi bikin gendut, stop makan karbo biar cepat kurus. Kira-kira yang mana yang lebih gampang dicerna? Jelas yang kedua, dan inilah kenapa orang lebih cenderung percaya sama influencer, karena mereka memilih menjelaskan sesuatu dengan cara yang lebih sederhana, walaupun nggak selalu benar. Ada konsep psikologi yang disebut confirmation bias. Ini adalah kecenderungan manusia untuk percaya pada informasi yang mendukung keyakinan mereka sebelumnya, dan menolak informasi yang bertentangan. Influencer seringkali memainkan bias ini dengan menyampaikan informasi yang sesuai dengan apa yang ingin audiensnya dengar. Bayangin, lu lagi scrolling media sosial, ada dua konten yang muncul di feed lu. Yang pertama, seorang ahli epidemiologi dengan gelar panjang di belakang namanya. Ngomongin pentingnya vaksin berdasarkan penelitian dan data. Dia pakai istilah ilmiah, jelasin mekanisme kerja vaksin, dampaknya buat masyarakat, dan kenapa lu sebaiknya ikut vaksinasi. Di sisi lain, ada influencer favorit lu, orang yang selama ini sering lu tonton, lu percaya, dan kayaknya deket sama kehidupan lu. Dia bikin video santai, pakai bahasa yang gampang dicerna, sambil bilang, gue sih nggak percaya vaksin, banyak efek sampingnya, dan ada bukti kalau ini cuma bisnis doang. Sekarang, siapa yang lebih gampang lu percaya? Nah, disinilah masalahnya. Manusia itu cenderung percaya sama informasi yang sesuai sama apa yang mereka yakini. Yap, bias konfirmasi. Kalau dari awal lu udah skeptis sama vaksin, lu bakal lebih gampang percaya sama influencer yang ngomong tanpa data daripada seorang ilmuwan yang berargumen berdasarkan riset. Kenapa bisa begitu? Karena influencer itu lebih relatable. Mereka ngomong kayak temen sendiri, gak pakai bahasa ribet, dan seringkali mereka punya ikatan emosional sama audiensnya. Mereka bukan sekedar sumber informasi, tapi juga panutan yang dianggap punya common sense. Sementara itu ahli, meskipun punya pengetahuan lebih dalam, justru terkesan jauh, formal, dan kadang susah dimengerti. Ditambah lagi, algoritma media sosial mendukung hal ini. Konten yang penuh emosi, kontroversial, dan gampang dicerna bakal lebih sering muncul di timeline lu, dibanding penjelasan panjang lebar dari seorang ilmuwan yang pakai grafik dan data. Jadi, ujung-ujungnya banyak orang lebih percaya influencer ketimbang ahli beneran, bukan karena si influencer lebih pintar, tapi karena mereka lebih nyaman didengar dan sesuai sama apa yang mau dipercayai. Jadi, pertanyaan buat kita semua, apakah kita juga termasuk orang yang lebih percaya influencer daripada ahli? Dan kalau iya, gimana cara kita biar nggak gampang terjebak sama informasi yang menyesatkan? Salah satu cara biar kita nggak gampang ketipu adalah dengan selalu cek sumber informasi. Jangan cuma percaya karena followersnya banyak atau karena cara ngomongnya meyakinkan. Coba cari referensi dari jurnal, penelitian, atau sumber yang memang kredibel. Terus, jangan gampang termakan sama informasi yang bombastis. Kalau ada yang bilang sesuatu terdengar terlalu bagus buat jadi kenyataan, kemungkinan besar itu memang nggak benar. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe buat diskusi lebih lanjut. Gue bakal bahas lebih banyak fenomena sosial yang sering kita alami tapi jarang kita pikirin secara mendalam. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.